Ya Pak. Kan kita bicara soal data ini kan ini juga tentu akan membantu para bukan hanya pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi kebijakan, Ya. tapi juga ini akan membantu dunia usaha dan Ya. seterusnya ketika mereka mau berinvestasi. Ya. Dan kita tidak hanya bicara soal data ini dalam aspek akurasi, tapi juga akan efisiensi. Jadi kita membutuhkan itu tidak lagi melihat data lama, tapi ada data baru, dan ini kan lebih efisien dari aspek waktu karena kita tidak lagi menuju kepada instansi tertentu untuk mendapatkan data itu, tapi dengan ujung jari kita bisa mendapatkan itu. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana untuk merubah paradigma itu, Pak, sehingga kemudian mereka bisa lebih mengarah ke sana ini cara pandangnya. Ya, tentu ini dibutuhkan waktu, memang tidak mudah. Memulai sesuatu yang baru biasanya butuh waktu. Tapi selalu kita tanamkan optimis, begitu. Nah, inilah butuh, kemarin kita sudah mulai, butuh komitmen bersama, butuh kesepahaman bersama tentang pentingnya data dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, begitu. Misalnya, kami berharap satu ke depan ini ada data yang jelas. Berapa sih masyarakat yang menggunakan jasa puskesmas di sebuah kecamatan? Berapa sebetulnya setiap tahun? Kita butuh data ya. Berapa sih puskesmas yang melayani rawat nginap misalnya? Sehingga kita ketika melakukan intervensi kebijakan untuk peningkatan layanan di puskesmas, ada datanya. Tidak bisa kita menghayal, tidak bisa kita membabi buta, begitu. Seperti membuang garam di laut, begitu. Sehingga terukur bahwa kebutuhan sebuah puskesmas setiap tahun seperti ini. Karena berangkat dari data, penyajian data, begitu. Nah, kalau tidak ada datanya, bagaimana kita mau kita mau penuhi obatnya, kebutuhannya? Jadi kita berangkat dari data, di semua aspek, bukannya soal layanan kesehatan, di layanan pendidikan juga begitu. Kita butuh datanya. Berapa sih angka pengangguran yang sebetulnya? Berapa sih jumlah orang miskin di kota ini? Ada datanya, ada. Hanya belum dimutakhirkan. Begitu, belum satu data kita. Karena masing-masing sektor, masing-masing instansi jalan datanya sendiri. Begitu, jalan datanya sendiri. Apalagi bicara kemiskinan ini. Kan ada beberapa SKPD ini, ada beberapa kementerian lembaga. Masing-masing ada datanya. Begitu. Nah, kita ingin satu ini ke depan. Tapi minimal kita berangkat dulu untuk kebutuhan perencanaan pembangunan Kota Bau-Bau dalam rangka percepatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membangun ini tidak ada akhirnya. Proses yang tidak ada akhirnya membangun, terus bergerak, terus berjalan. Begitu. Kalau begitu, kalau sudah ada data yang selesai, berat pembangunan tidak, terus dia berjalan, dia berkembang terus. Tuntutan, harapan masyarakat terus meningkat. Begitu, terus meningkat. Pemerintah juga harus satu tingkat kapasitasnya, satu tingkat kemampuannya, minimal sama dengan masyarakat atau di atas masyarakat. Karena kita yang memberi layanan, kita yang memberi perhatian kepada masyarakat. Begitu. Jadi di era digitalisasi ini tidak terlalu sulit sepanjang komitmen bersama, memiliki kemauan bersama untuk mencapai itu. Ya Pak. Tadi Bapak menyinggung soal kolaborasi. Dan kolaborasi ini kan penting sekali untuk bisa kita menyamakan langkah sehingga kita bisa mencapai tujuan. Dan kompetisi juga penting, tapi ketika kompetisi ini tidak bisa kita lakukan dengan cara yang personal, dibutuhkan kolaborasi. Sebagaimana mungkin kita lihat taksi online. Dia tidak punya taksi, tapi dia berkolaborasi dengan. Ini kan berarti kolaborasi ini kata kunci di era inovasi seperti saat ini. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan soal kolaborasi ini sehingga rohnya ini bisa dimaknai secara tepat oleh birokrasi kita? Oke. Nah, karena di awal bahwa di samping inovasi juga penting, juga perlu kerja kolaborasi, kerjasama. Begitu. Nah, ini menjadi penting karena tidak bisa SKPD atau satu unit tertentu kerja, tidak boleh, butuh orang lain, begitu. Nah, saya kira contoh-contoh sudah banyak. Misalnya
dari transportasi, memang tidak ada mobilnya, tapi kerjasama dengan para pemilik perusahaan otobus misalnya atau mobil. Ya. Kalau kita melihat toko-toko online, toko-toko belanja online, kan tidak ada barangnya mereka. Malah kantor startup itu kantornya hanya 2 kali 3, begitu. Tapi bisa memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh Indonesia karena kolaborasi dengan para pengusaha, para pemilik barang, gitu. Nah, pemerintah tentu tidak bisa mengadopsi 100% bahwa juga pemerintah kota harus bekerja sama dengan warung, tapi melalui pihak lain, kolaborasi. Pemerintah menjadi steering, yang mengarahkan, yang mengendalikan, bukan kita yang mendayung, begitu. Tapi kita mengarahkan, mengendalikan, begitu. Tadi disinggung bahwa pemerintah berarti sebagai katalisator, begitu. Bagaimana menggerakkan ini, gitu. Itu kembali lagi di teori event government karena salah satu tulisan dalam teori itu bahwa pemerintah bukan bertindak sebagai yang mendayung, tapi how to steering, bagaimana mengarahkan, begitu. Nah, sekarang kita sudah depan mata sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita di SKPD memang ditantang untuk berkolaborasi. Sekali lagi tidak bisa kita pintar sendiri. Tidak bisa. Pemain bola saja, ya, jagonya misalnya, mohon maaf kalau saya menyebut seorang Lionel Messi misalnya, kalau 1 lawan 11 remuk dia, tidak bisa. Butuh kolaborasi 11 orang. Di SKPD juga begitu, di pemerintah kota juga begitu. Butuh kolaborasi semua misalnya terkait dengan tematik di bidang pertanian misalnya. Dinas pertanian tidak bisa sendiri dia. Dia butuh dinas PU untuk menyiapkan jalan usaha tani. Dia butuh dinas PU untuk menyiapkan irigasinya. Butuh dinas PU untuk menyiapkan tersiernya. Begitu. Nah, pertanian juga membutuhkan dinas perdagangan untuk membantu memasarkan produk-produk para petani. Untuk memastikan hasil produk pertanian bisa terjual di pasar. Dinas Perdagangan Perindustrian harus menyiapkan pasar yang memadai sebagai tempat untuk menjual, tempat memasarkan hasil-hasil pertanian. Tidak bisa pertanian sudah semangat mendorong petani tomat, mendorong petani jagung, tapi begitu mau dijual tidak ada pasarnya. Begitu. Harus kolaborasi. Begitu. Dinas Perhubungan juga harus menyiapkan jalan yang memadai. Harus menyiapkan lampu-lampu jalan yang memadai untuk memastikan jalur distribusinya. Jadi kerja kolaborasi, tidak bisa sendiri kita. Begitu. Semua harus datang hadir dengan tupoksi masing-masing. Inilah kolaborasi yang kita maksud. Begitu. Tentu dengan inovasi. Tidak bisa hanya kolaborasi, kalau inovasinya tidak ada. Terlalu tradisional. Mengelola pemerintahan daerah tidak bisa lagi dengan cara-cara tradisional, dengan cara-cara yang masa lalu. Sekarang dunia sudah 4.0, begitu. Tidak bisa lagi kita mau digital, tidak boleh, tidak mungkin kita mau melawan ini dunia digitalisasi. Dunia digital kita sudah tahu. Kalau kita kembali ke banyak lah yang kita lihat. Handphone bayangkan, bisa mematikan jam, bisa menggeser tape recorder, bisa menggeser televisi, begitu. Hanya dengan 1 handphone, begitu. Saya sendiri, jam sudah ada di situ, begitu. Semua bergeser dengan 1 alat. Tidak bisa ini. Kita akan digilas oleh teknologi kalau kita tidak mampu bersaing. Nah, untuk bisa bersaing di skala global, di nasional, harus ada inovasi dan kita perlu kolaborasi. Begitu. Perlu kerjasama dengan semua pihak. Nah, kerjasama yang tentu kita harapkan bukan hanya lagi kerjasama antar SKPD,
tapi yang lebih luas kerjasama antar daerah. Begitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai pembangunan Kota Bau-Bau tidak bisa lagi sendiri Kota Bau-Bau. Ya. Butuh daerah-daerah sudah berhasil. Betul. Kolaborasi. Kolaborasi dan daerah lain. Misalnya, contoh misalnya kalau kita suatu waktu kita kelebihan beras seperti saat ini kita butuh pembicaraan di daerah lain. Kita suplai berasnya. Kita suplai jagungnya. Begitu. Kita suplai kacang tanahnya, kita suplai tomatnya. Ini yang dimaksud inovasi untuk bekerja sama dengan daerah lain. Malah kalau lebih kecil lagi, bekerja sama dengan industri-industri. Bagaimana peran kita kalau di sini ada jagung yang memadai, ada tomat yang memadai, ada itik yang memadai, ada ayam memadai. Karena kita bisa datangkan industrinya di sini. Ya. So, itu ya juga penting. Begitu. Tapi sekali lagi butuh komitmen bersama, butuh kerja kolaborasi dan butuh inovasi. Jadi inovasi, komitmen bersama dan kolaborasi ini harus kita sama-sama. Ya. Kemudian Pak, apa yang Bapak mau sampaikan kepada birokrasi kita sehingga mereka bisa membentuk teamwork dalam melakukan kolaborasi dan berinovasi sehingga memiliki daya saing dan bisa menciptakan sebagai seorang birokrasi yang 4.0. Ya. Tentu ini harus semua ya. Mari kita para pimpinan SKPD ini mengajak, memberdayakan kita semua, struktur di bawah kita, staf kita masing-masing, pihak-pihak lain yang bisa membantu kita semua. Begitu. Harus menjadi pimpinan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi bawahannya. Begitu. Sehingga ketika kita mengajak, maka dengan sadar semua kita mau bekerja bersama. Begitu, mau bekerja, mau berinovasi bersama. Begitu. Nah, ini tantangan bagi semua ASN, tentu harus dimulai dari segi sumber daya manusia. Saya optimis Bau-Bau memiliki sumber daya manusia itu, memiliki sarana itu, memiliki media itu untuk mencapai percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Bau-Bau. Gitu. Kemudian Pak, terakhir apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari inovasi, kolaborasi, dan segala kreativitas yang akan dilakukan oleh birokrasi kita? Ya tentu harapan saya pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, butuh masyarakat. Sampaikanlah apa kebutuhan masyarakat, sampaikan saran dan kritiknya melalui saluran yang benar. Pemerintah juga tidak pintar sendiri, dibutuhkan masyarakat. Masyarakat kita, anak-anak muda banyak yang cerdas, banyak intelektual masyarakat, anak-anak muda kita ini, ahli-ahli IT. Sampaikan kepada pemerintah ide-ide gagasan yang bagus. Tentu sepanjang terkait dengan percepatan pembangunan. Begitu kepada seluruh masyarakat. Tentu masyarakat juga kita harap tetap fokus di pekerjaan, jaga, saya selalu kembali jaga ketentraman, jaga stabilitas di wilayah kita masing-masing, sehingga masing-masing kita fokus dalam melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu. Saya ini Pak Irwan selalu menganut prinsip stabilitas itu. Iya, keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat. Saya bukan juga segala, tapi itu menjadi penting. Jadi harapan saya masyarakat masih kita menjaga menjaga wilayah kita aman, tidak boleh terprovokasi, apalagi dengan banyaknya dunia hoax ini. Masyarakat mudah sekali. Dan kalau ada informasi yang terkait dengan pembangunan, terkait dengan apa di Kota Bau-Bau, sampaikan ke pemerintah. Ada saluran yang sudah disiapkan. Salur pengaduan sudah disiapkan oleh pemerintah. Begitu. Dan yang terakhir tentu ini ikhtiar, ya. Ini adalah merupakan usaha kita bersama. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita ini bisa dikabulkan. Jadi kita jangan juga hanya bekerja, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, kita berdoa. Oleh karena itu lembaga-lembaga juga ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Supaya ikhtiar kita ini juga bisa direstui Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kepada kita semua,
syukur Bau-Bau juga masih masuk dalam kategori yang aman kita, walaupun ada sedikit. Tapi saya bersyukurlah tinggal di Bau-Bau, apalagi kalau terus Indonesia lah umumnya, kalau kita melihat di tetangga-tetangga kita tinggal hidup dengan tidak tenang. Baru sementara dulu bunyi lagi tembakan senjata misalnya. Itu kita lebih aman. Sekali lagi harapan saya masyarakat fokus kepada pekerjaan masing-masing, memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau sampaikan kepada pemerintah kalau ada kekurangan, jangan lupa ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Terakhir, ini masih suasana COVID-19, jaga imun, tetap bahagia, terapkan protokol kesehatan, jangan lupa himbauan pemerintah, dan membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi saya tambah ini musim vaksin, vaksinasi, jangan lupa bersama-sama ke gerai-gerai vaksin, ke tempat-tempat vaksin saya pemerintah. Dan masyarakat tidak usah terprovokasi dengan hoax yang ada. Aku yakin tidak ada niat negara ini, tidak ada niat pemerintah ini untuk menjerumuskan rakyatnya. Oleh karena itu vaksin hadir bersama-sama untuk kita selesaikan. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, kembali ke asalnya. Amin, amin. Begitu, dan semangat PO5 yang Bapak Wali Kota sudah canangkan ini menjadi spirit kita untuk berinovasi, berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikianlah tadi uraian yang luar biasa mencerahkan kita semua terkait dengan insight Bapak Laude Aswad dalam menata dan bagaimana mendesain perencanaan pembangunan di Kota Bau-Bau, sebagaimana kapasitas beliau sebagai kepala Bapeda Kota Bau-Bau. Kita doakan Pak Aswad semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Dan kita insya Allah akan berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.